Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama saya muliakan keluarga besar daripada almarhum, baik itu ibunda Nur Hayati, begitu juga istri daripada almarhum yaitu Umi Yuni, begitu juga Ananda daripada almarhum yaitu ada saudara Alvin, begitu juga Azka, dan seluruh jajaran daripada pengurus Yayasan Adzikra. Semoga kehadiran antum semua dalam ziarah kubro ini menanamkan rasa cinta kepada murabi yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga saya datang ke sini didampingi dengan istri tercinta saya, yaitu Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Attas, yang tadi juga ikut sholat subuh di Adzikra. Terus saya ajak untuk berziarah ke tempat ini. Para santri-santriwati daripada Ma'had Al-Adzikra, insyaallah ilmu yang antum dapat daripada tempat ini bersumber dari murabbi kita, yang mana kita tahu murabbi ini sanadnya jelas, menimba ilmu dengan siapa, sambung menyambung ilmu ini sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nasihat yang paling terbaik untuk kita adalah yang paling terbaik, tapi nggak bisa bicara itu, ialah kematian. Kematian yang paling terbaik nasihat. Nah, kalau kita sekarang berziarah, alangkah beruntungnya murabbi bisa didatangi, dikunjungi, didatangi, dibacakan Fatihah, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. Yang harus kita pikirkan bagaimana diri kita ke depan nanti. Kalau kita hadir pada saat ini mendoakan, tapi akan datang suatu saat nanti orang hadir ke kuburan kita. Ya pasti mau tidak mau. Al-mautu babun wa kullun nas dahilu. Kematian bagaikan pintu. Cepat atau lambat orang pasti masuk ke pintu tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan meninggal. Kullu nafsin la tadri bi ayyi ardin tamut. Setiap manusia dia tidak tahu di bumi mana dia akan pulang ke rahmatullah, di bumi mana dia akan meninggal. Tapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dari Allah, mati kita juga kembali kepada Allah. Ada 3 sesuatu yang pasti tapi kita nggak tahu. Pasti tapi kita nggak tahu. Yang pertama adalah rezeki kita. Rezeki itu sesuatu yang pasti, tapi kita nggak tahu berapa rezeki kita. Kita nggak tahu bulan besok rezeki kita apa, kita nggak tahu. Tapi itu pasti, pasti sudah. Yang kedua adalah jodoh. Kita nggak tahu jodoh kita, tapi pasti. Siapa yang sangka ya almarhum Ustadz Muhammad Az-Zikra ini, Ustadz Muhammad Ammar Az-Zikra ini dengan waktu yang sangat singkat baru menikah, masih muda, dipanggil oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sudah merasakan ya daripada takdir Allah yang namanya itu jodoh pasti. Tapi semua adalah kehendak Allah. Yang ketiga yang pasti, tapi kita nggak tahu
Waktunya itu kapan? Ialah kematian. Allah, kematian sesuatu yang pasti, tapi kita nggak tahu itu kapan. Kalau kita tanya ibunya, ya, apakah masih rindu dengan anaknya? Pasti katakan ibunya, rindu dengan anak. Sayang dengan anaknya, sayang dengan anaknya. Tapi kalau Allah sudah mau bilang apa? Nggak ada yang bisa berkehendak. Qul innal mauta alladziina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alamil ghaib fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Allah menggunakan fi'il amr, sesuatu yang pasti. Itu. Nah, makanya kita ambil keberkahan daripada kajian kitab Adz-Dzikra, ya. Kajian kitab Adz-Dzikra ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zainul tadi. Saya mengajar kitab Adz-Dzikra ini semua permintaan daripada murabbi kita. Saya nggak sangka murabbi minta kitab ini. Saya juga nggak tahu. Karena kitab ini tebalnya luar biasa dan juga memang agak sulit kitab ini. Ternyata kitab ini yang beliau minta adalah dalil lebih banyak mengenai masalah zikir. Karena orang banyak yang menentang, yang menanyakan tentang dalil-dalil zikir. Nah, jadi murabbi minta untuk saya mengajar kitab ini. Ya, beliau katakan menjadi pondasi benteng untuk beliau secara pribadi. Nah, oleh karena itu kita ambil hikmahnya. Yang pertama, waqala al-muallif qala ba'dul arifin ilam anna maratib adz-dzikra arba'atu khamisalaha. Zikir itu ada 4 maratib, tidak ada 5. Jadi zikir terbagi menjadi 4 martabat. Al-ula zikrul lisan. Yang pertama adalah kita zikir dengan lisan. Lisan berzikir, yaitu wahwa la ilaha illallah. Itu namanya zikir lisan. Jadi kalau lisan kita selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ketahuilah akhir hayat orang itu pasti dia sebutkan sebagaimana basah lisannya dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan kita anggap ini, saya masih muda, waktu saya masih hidup, saya bisa kok ngomong la ilaha illallah. Tapi belum tentu akhir hayat Anda bisa itu menyebutkan la ilaha illallah. Yang mempermudah lisan kita menyebutkan la ilaha illallah, amal di masa hidup kita. Bagaimana amal di masa hidup kita? Bagaimana bakti dengan orang tua kita? Bagaimana bakti dengan guru kita? Bagaimana perhatian sesama saudara sesama kita umat Islam? Ini semua menjadi penentu. La ilaha illallah. Makanya waktu Al-Imam Ar-Rafi'i, beliau ini sangat susah digoda sama setan. Jadi Imam Rafi'i ini, setan ini bisa dibilang udah nggak sanggup lagi goda Imam Rafi'i, nggak bisa diganggu. Dari selah sini digoda nggak bisa Imam Rafi'i, dari celah ini nggak bisa. Padahal setan itu menggoda manusia. Cara menggoda setan itu banyak cara. Setan menggoda manusia sebanyak pori-pori yang ada di dalam tubuh manusia. Kita nggak bisa hitung pori-pori yang ada di tubuh kita, yang ada dalam diri kita. Kalau kita tanya jempol kita pori-porinya berapa, kita nggak tahu. Segini banyaknya makhluk Allah di dunia, tapi subhanallah cap jempolnya nggak ada yang sama. Betul apa enggak? Kira-kira ada gak yang sama cap jempolnya? Nah, kalau buatan manusia ini cap jempol, mau dirubah ke sana, ke sini, tapi mentoknya sama apa enggak? Sama. Jutaan manusia di dunia, cap jempolnya nggak ada yang sama. Subhanallah. Akhirnya ini Imam Rafi'i waktu akhir ajalnya, ini setan, rajanya setan datang ke Imam Rafi'i. Dia bilang apa, kata rajanya setan? Dia bilang, ya Imam, di masa muda ente, di masa sehat ente saya goda nggak mempan.
Susah, anak buah saya goda nggak mempan, saya goda nggak mempan. Sekarang akhir ajal Anda ini, saya datang ke sini, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya tidak akan lagi menggoda kamu dan kamu terlepas daripada godaan setan. Ini kata rajanya setan ini. Lalu kata Imam Rafi'i apa? Wahai setan, kamu jangan ngomong begitu dengan saya. Ya. Kalau ruh masih ada di dalam jasad saya, kalau saya masih bisa bernapas, kata Imam Rafi'i, kamu jangan bilang terlepas dari godaan untuk saya. Saya tidak percaya dengan ucapan kamu, kata setan. Akhirnya Imam Rafi'i mengakhirkan ajalnya itu, ya dia diam gitu. Akhirnya istrinya mentalkinkannya. Ada riwayat anaknya, ada riwayat muridnya, banyak riwayat. Ditalkinkan telinganya, la ilaha illallah. Begitu ditalkinkan, beliau melek matanya, seperti melotot begitu, seperti ngasih isyarat. Kata Imam Rafi'i apa? Kamu untuk apa baca la ilaha illallah? Kalau kamu baca la ilaha illallah untuk diri kamu berzikir, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu baca la ilaha illallah untuk mentalkinkan saya tidak perlu ditalkinkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena lisan saya sudah basah dengan la ilaha illallah. Akhir ajalnya beliau menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sampai situ, ditambahi dengan beliau li jami'il muslimina wal muslimat. Subhanallah, akhir ajalnya masih ingat dengan umat Nabi Muhammad. Sama seperti Rasulullah, sama seperti Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang di Mekah itu murid-muridnya banyak. Itu seperti itu akhir ajalnya, menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah li jamil muslimina wal muslimat. Itu luar biasa. Jadi zikir yang pertama, ya, maratib yang pertama adalah zikir dengan lisan, la ilaha illallah. Jadi tidak boleh ilah dirubah dengan Allah, karena maknanya sudah beda. Kalau kita bilang la alaha, itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Hanya boleh itu Tuhan itu hanya ada dua, yaitu Allah, ilah, sama hu. Jadi nggak boleh bahasa Indonesia Tuhan, tapi kita bilang Allah, nggak boleh. Nggak boleh itu kita katakan Allah berfirman, nggak boleh. Tapi kalau kita bilang ilah berfirman, itu boleh. Allah berfirman, itu boleh. Rabbuna berfirman, itu boleh. Tapi kalau Allah, nggak boleh. Itu perbedaannya panjang antara Allah sama ilah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu maratib yang pertama, zikir dengan lisan. Kemudian zikir yang kedua, yaitu dengan hati. Al-musamma bil jinan. Jinan itu hati. Makanya dikatakan apa? Ittagu firasul mu'min fa innahu yandur binurillah. Hati-hatilah Anda dengan orang mukmin, bukan muslim. Setiap mukmin sudah pasti muslim, setiap muslim belum tentu mukmin. Kenapa? Kalau mukmin dia taat dengan Allah, dia kerjakan rukun Islam, rukun iman, taat dengan Allah dengan sempurna, itu mukmin. Setiap mukmin muslim, setiap muslim nggak tentu mukmin. Nah, ada orang muslim, dia kadang nggak puasa, dia kadang nggak sholat, itu muslim. Kenapa? Karena muslim itu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau menyebutkan umat Nabi di hari kiamat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa siksa. Ini yang pertama. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua golongan yang pertama, masuk surga tanpa siksa. Yang kedua, wa thuluthiyatuna bi dzunubihim khata'ihim faghfir lahum. Yang kedua golongan datang menghadap Allah, dosanya banyak, faghfir lahum, Allah ampuni. Yang ketiga,
wa thulutsu yatuna bi khotoyum ka'amsalil jibal. Yang ketiga, golongan ini datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa setumpuk bagaikan gunung. Itu dosa dia udah gak kuat lagi bawa dosa, gak kuat. Ghaira annahum, Allah ampunin orang itu dengan apa? Modalnya yashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dengan dia menyebut kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu golongan yang ketiga diampuni. Tapi pasti ada aturannya. Ya mungkin dia disiksa dulu, sebagaimana baju kotor. Kita kalau punya baju kotor, baju habis kita pakai 1 hari, kita masukin mesin cuci, diaduk itu baju mesin cuci. Udah diaduk, dikeringin lagi. Itu proses yang kedua, keringin. Sudah itu dijemur. Sudah dijemur, yang keempat prosesnya triska. Habis triska baru pakai. Ya kita pun seperti itu nanti. Nggak bisa kecuali amal kita. Ya. Nah kemudian wadzikrul al-jinan, wadzikrul lisan muftah, dzikir galab. Wadzikrul galab Allah Allah. Adapun zikir jinan itu, zikir hati adalah Allah Allah. Jadi kalau Anda sebut Allah Allah, itu nggak akan berubah kalimat itu. Allah 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 Allah. Mau berapa ribu kali nggak akan berubah. Tapi kalau artinya Anda baca pasti itu berubah. Ya. Wal lisan ma dzikril qalb sakinah. Malah haraka. Jadi kalau orang lisannya sudah terbiasa dia berzikir, itu hati akan mengikut. Tapi kalau orang lisan nggak biasa, itu lisannya nggak pernah dipakai untuk zikir. Na'udzubillah, ini lisan dipakai untuk menggunjing orang terus, menghibah orang, ngomongin aib orang, menghasut orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi di dalam hadis, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Na'udzubillah. Kita kalau ngegunjing orang, nyebutin kejelekan orang, ya, itu kebaikan kita, pahala kita dimakan dengan kita menyebutkan kejelekan orang, sama seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita nih diomongin kejelekan kita sama orang, ya, itu dosa kita diambil sama tuh orang yang ngomongin kita. Ntar begitu dosa kita sudah habis karena banyak orang yang ngomongin kita, habis dosa kita diambil sama orang, nggak ada lagi. Tapi masih ada yang ngomongin dia. Kebaikan orang yang ngomongin dia itu diambil, dikasih ke kita. Makanya ada satu, dia nggak soleh, orangnya biasa-biasa aja. Begitu dia meninggal dimasukin surga sama Allah, dia bilang, ya Allah, amal aku nggak banyak di dunia. Ya, aku hanya seorang penjaga masjid saja, penjaga tempat kebaikan. Amal aku nggak banyak. Ya, aku orang biasa-biasa. Ya, akhirnya kata Allah, ya betul, kamu tidak banyak amal baik kamu, tapi di masa hidup kamu banyak orang yang menggunjing kamu, yang nyebutin, yang hasut dengan kamu. Setiap orang nyebutin kejelekan kamu, dosa kamu itu diambil sama tuh orang. Begitu habis dosa kamu, kebaikan orang itu dikasih kepada kamu. Sampai orang ini bilang, ya Allah, nggak ada lagi dosa saya, nggak ada. Dosa kamu sudah habis diambil sama orang yang ngomongin kamu. Nah makanya Habib pesan sama adik-adik ini, para santri-santriwati yang belajar, jangan punya sifat hasut di dalam hati. Nggak boleh, apalagi lagi belajar. Jauhkan itu sifat dengki, iri dengan teman. Nggak usah. Justru kita iri dengan teman kita kalau dia pintar, banyak menghafal. Itu kita iri. Nah, jadi ingat, hati kita nggak akan bisa berzikir dengan Allah kalau lisan kita tidak terbiasa berzikir. Ini yang kedua, yaitu zikir dengan hati, namanya Allah Allah, itu zikirnya. Kemudian yang ketiga, zikir ruh. Wa mafatihu zikir lisan wa zikir qalb ma'an. Jadi kalau zikir yang ketiga itu zikir ruh, ruh kita itu bisa berzikir.
Bagaimana ruh itu bisa berzikir? Itu kalau digabung. Lisan berzikir, hati berzikir. Itu ruh ikut berzikir. Nah ini agak sulit. Agak sulit itu ayat tarina. Al-zikir al-lisan wal jinan. Jadi bagaimana di saat kita menyebutkan la ilaha illallah, hati kita tuh connect juga. Ini susah. La ilaha illallah, hati ngikut. Itu susah, nggak mudah. Nah, kalau hati lisan kita berzikir, hati kita juga nyambung dengan ini, nah itu ruh kita akan ngikut itu berzikir. Artinya apa? Itu ruh tidak akan keluar dari jasad kita kecuali ruh itu keluar dalam keadaan sesuai apa yang kita mau. Ya makanya malaikat Israel itu nyabut nyawa kita pakai permisi apa enggak? Enggak. Kira-kira Israel mau cabut ruh seseorang pakai izin atau tidak? Enggak. Enggak pakai permisi. Oh, ini cucunya raja. Oh, ini anaknya presiden. Oh, ini istrinya presiden. Ini orang tuanya raja. Kalau gitu malaikat Israel permisi dulu. Enggak perlu. Sekalipun itu raja, sekalipun itu presiden, dia tidur di istana yang megah. Dijaga, istana itu dijaga dengan senjata-senjata canggih. Depan pintu kamarnya itu dijaga, ada penjaga dengan AK-47. Senjata AK-47 itu jaga itu di depan pintu. Dia di dalam kamar. Boleh terhindar dari orang yang masuk, tapi ingat, dia tidak akan bisa terhindar di saat Israel ingin masuk ke dalam kamar itu. Nggak ada yang bisa. Saat Israel masuk, nggak butuh pakai izin, nggak butuh permisi. Satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya hamba Allah yang Israel diminta izin untuk mencabut ruhnya hanya Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain nggak ada. Jadi Allah perintahkan kepada Israel alaihissalam sebelum mencabut ruh kita punya Nabi Muhammad, itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk tanya dulu kepada Nabi kita Muhammad. Satu-satunya. Begitu juga satu-satunya makhluk Allah yang diizinkan bicara di hari kiamat, di saat matahari di atas kepala kita sejengkal. Waktu manusia dibangkit di padang mahsyar nanti, satu-satunya makhluk Allah yang diizinkan bicara Nabi kita Muhammad. La yatakallamuna illa min rahman wa qala sawaba. Nabi kita yang diizinkan untuk bicara. Apa yang diminta oleh Nabi? Hanya minta Nabi bisa memberikan syafaat pertolongan bukan hanya untuk umatnya, tapi untuk umat manusia semuanya. Mulai dari Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir. Itu. Jadi zikir yang ketiga, ruh. Bagaimana itu ruh? Ya, hati dengan lisan itu berbarengan. Ini sulit. Nggak mudah. Makanya kadang-kadang kalau orang tidur, kalau dia ahli zikir ini, dia tidur, tapi kita seperti dengar ada yang zikir yang biasa dia baca. Misal seperti murabbi kita, yaitu selalu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, atau subhanallah bihamdi. Kadang-kadang orang kalau sudah terbiasa lisan dan ruhnya dan hatinya seperti itu, dia tidur. Tapi kadang orang mendengar ada bacaan la ilaha illallah, ada bacaan zikir di kamarnya, padahal dia tidur. Dia tidur. Itu ruhnya. Ini sulit, nggak mudah. Itu. Kemudian ya, yang keempat, ya, Arabi zikr asir. Yang keempat, yang terakhir, zikir dengan sir, secara rahasia. Nggak ada yang tahu orang itu. Asir wa huwa madzakarila bil hawiyah wa huwa yasawu bil adhkar kullaha
Wastaghfir istighfar ka wa wal kalamar syam fa yadun nasa dzakar ruh anu masrub fa dzakar ruh wa magamin nihaya. Jadi kalau pakai zikir dengan rahasia itu ya, yang keempat derajat zikir secara sir ya. Jadi lisannya berzikir, hatinya berzikir, ruhnya berzikir, ya baru bisa tuh secara sir. Diemnya dia itu dia sudah zikir. Diemnya saja dia itu sudah zikir. Makanya yang dikatakan apa? Panca inderanya ikut berzikir semua. Kan ada waktu Imam Hanafi atau Imam siapa di Masjid An-Nabawi tidur, atau di Masjidil Haram, waktu tidur itu ya ada orang ahli maksiat tidur di sebelahnya, yang lain digangguin sama setan, yang jarak lebih dari 40 digangguin sama setan. Tapi yang jaraknya 40 meter dari imam ini nggak digoda sama setan. Kenapa? Setan nggak bisa menggoda orang ini 40 meter kanan, depan, kiri, belakang, karena ada orang alim tuh sedang tidur. Jadi tidurnya orang alim itu ya, sirnya dia tuh berzikir. Jadi 40 meter yang di sekitarnya itu nggak berani itu digoda. Kenapa? Takut mengganggu. Allah. Kemudian yang terakhir ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada dua, kita ambil kesimpulan saja. Yang namanya zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Itu yang kita simpulkan saja. Jadi kalau Anda membiasakan lisan Anda itu berzikir, hati Anda berzikir, maka Anda yakinlah ya, kemana Anda berjalan itu akan terjaga oleh Allah. Tapi kalau Anda sudah lisan Anda jauh dari zikir, ya boro-boro hati Anda mau berzikir, makanya Anda nggak pernah mendengar ada orang yang kesirap atau kesambet, kesantet, kesurupan, ustadz, kiai, nggak ada. Pernah Anda dengar ada kiai kesurupan? Ada ustazah kesantet? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak akan mungkin kena. Orang itu kalau nyantel dengan Allah, ya dia sangkutkan dirinya dengan Allah, itu nggak akan kena. Makanya di dalam doa Asmaul Husna dikatakan apa? Allahumma ya imada man la imadalah, wa ya sanada man la sanadalah, wa ya zuhra man la zuhralah, wa ya ghiyatha man la ghiyathalah. Ya Allah, tidak ada tempat senderan yang sebenarnya kecuali kepada Allah. Emang hanya dengan Allah. Senderan kita dengan Allah. Saya sering betul ya, kalau habis ngajar subuh itu di Adzikra setiap Rabu pagi, habis ngajar saya dipegang tangan saya itu, diajak makan di rumah, kadang di rumah Umi Yuni, kadang keseringan di rumah ibunya yang di Gubuk itu, yang di Saung di belakang. Di belakang, di rumah nenek ya. Oh ada? Iya, mama ya. Jadi di rumah yang belakang tuh rumah mama itu ya, masuk makan cuma nasi goreng ya. Kadang beliau bilang apa ya, seenak apapun Habib saya makan di luar, mau di restoran terhebat dia bilang, tapi yang paling enak adalah masakan istri. Sehebat apapun masakan istri-istri saya, tidak ada yang bisa lebih hebat daripada masakan ibu saya, katanya. Nah, makanya Murabi itu sering kalau sambil jalan dia pegang, saya hanya punya modal satu, kata Murabi. Modal saya cuma zikir Habib. Saya nggak kerja apa-apa. Saya hanya kerja sama Allah. Tapi saya yakin, saya kerja sama Allah, saya dikasih gaji lebih dari orang yang kerja sama manusia. Saya kerjanya sama Allah. Nah kita belum bisa itu begitu. Kita belum bisa. Kita kerja sama Allah, tapi tawakal kita kuat.
seperti murabbi kita belum bisa. Ente coba bilang kerja sama Allah, tapi ente nggak ikhtiar yang lain. Paling ente di rumah dimarahin bini ente bawa apa, mau masak pakai apa? Ya, ini dapur nggak ngebul. Kerja sama Allah, keimanan kita belum sampai. Tapi kalau murabbi dia sering bilang, saya cuman kerja sama Allah, beb. Saya cuman budaknya Allah, kerja sama Allah. Saya nggak kerja sama manusia. Tapi coba kerja dengan Allah bagaimana? Murabbi bisa bangun pondok pesantren di Gunung Sindur. Murabbi bisa bangun Adzikra di Sentul. Murabbi bisa memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada yang bisa dipandang dengan mata dan yang tidak bisa dipandang dengan mata, kebaikan itu. Ya, semoga ziarah kubra yang terakhir ini menjadi ziarah tawakufan sementara daripada kegiatan majlis taklim yang biasa saya mengajar Rabu pagi. Yuk, yang terakhir kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan lubang kubur murabbi kita dan ananda tercinta Muhammad Amar Adzikra dijadikan keduanya, dan satu lagi Pak Herman, semoga dijadikan 3 daripada lubang kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anqulhum min dikuluhu ila jannatika jannatikal hulud ma'al mugarrabina syuhud arrukai sujud al-mufina laka biluhud innaka rahimun karimun wudud. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mamah ibu daripada almarhum murabbi kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara daripada almarhum, begitu juga istri-istri daripada almarhum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak daripada almarhum murabbi kita agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, semangat yang tinggi, yang kuat untuk meneruskan jejak daripada ayahnya, diberikan kekuatan keistiqomahan untuk mengikuti tapak daripada ayahnya, diberikan kemudahan dalam segala hal. Al-hadiniyat ukuluniyat salah jamiah. Begitu kita para pengurus daripada guru-guru daripada pesantren Adzikra, baik yang ada di Sentul atau Gunung Sindur, pengurusnya, guru-gurunya, santri-santrinya, santriwatinya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyat ukuluniyat salah jamiah fi khairin walatin wa afiyah wa iyada fi ziyadah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah.